jalan berarah, temuimu di surga. Terima sembah sujudku, terimalah doaku, terima sembah sujudku, izinkan ku bertaubat. Maulana ya Maulana, ya Sami'u du'ana. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel bersama saya Nina Nadifa dan rekan saya Tuti Ernawati dalam acara Talk Show Pendidikan bersama Yimi Gersik. Dan di episode kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Tentunya ya. yang sangat spesial, yaitu Dr. Randa Haja Aminatun Habibah, Magister Pendidikan. Kepada Ibu Dr. Randa Hajah Aminatun Habibah, Magister Pendidikan, disilahkan. Monggo. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pinara. Sini apa sana? Monggo. Jangan. Baik Umin. Terima kasih sudah berkenan hadir di Yayasan Islam Al-Ibrahim Bumin. Bagaimana nih kabarnya Bumin? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Sehat. Iya. Dan COVID-nya segera berakhir. Amin. Untuk sementara yang awal ini segera berakhir COVID-nya ya. Amin ya Allah. Keluarga juga gimana Bu Min? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Pekerjaan juga berjalan dengan lancar di masa pandemi ini Ki? Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bumin ya. Oke Bu Min, kita kan kebetulan berasal dari background yang sama kan, kita sama-sama menjadi seorang guru. Nah, did you really want to be a teacher since you were a child? Apakah ini memang benar-benar cita-cita ibu dari kecil ingin menjadi seorang guru, Bu? Saya tidak tahu. Iya. Oke. Jadi saya itu apa cita-cita saya dulu jadi guru, apa jadi dokter. Biasanya dulu kalau ditanya cita-cita jadi presiden gitu. Wah, luar biasa. Iya. Kan anak-anak saat itu kan biasanya jawabnya kan yang muluk-muluk. Jadi Semoga polisi, saja setelah ini jadi presiden. dokter, gitu. Ya, amin, amin. Ya, Iya, kelihatan ya. biasanya kalau nggak jadi pilot, jadi dokter, Ya. jadi insinyur. Ya. gitu. Tapi akhirnya jadi guru nih. Iya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih, saya dengar-dengar Bu Min ini memiliki banyak sekali pengalaman dalam berorganisasi, nggih. Kira-kira dulu tuh dari umur berapa sih Bu Min sudah berkecimpung di dunia organisasi dan organisasi apa saja, nggih? Saya merasa mulai berorganisasi itu ketika di Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah. Ya. Baik. Jadi saya menjadi ketua OSIS. Keren sekali ya di Sangat zaman hebat, ini. nggih. Kemudian lanjut ke Madrasah Aliyah. Itu juga waktu kelas 1 langsung diminta untuk jadi ketua OSIS juga. Wah, Sampai luar 2 biasa. tahun di kelas berapa? 2. Kalau sekarang itu kelas 11 10 sama ya? 11. 10, 11. Nah, saat itu kegiatan saya itu ikut di Pramuka juga, Oke, di BMI. Jadi saya ikut banyak kegiatan-kegiatan di luar sampai saat itu saya menjadi pengurus yang ada di Pramuka itu apa ya, Dewan Kerja Cabang kalau tidak Iya, salah. kerja cabang. Ya, Baik. DKC Pramuka Kabupaten Gresik. Keren sekali pasti tentunya nih Bu Berarti Min. memang dari kecil sudah aktif, nggih, Bu Ya, Min, nggih. kemudian yang di luar itu yang di organisasi Nahdlatul Ulama di IPPNU. Ngaten. Jadi BNU niku ya. dari remaja, nggih. Iya, dari Madrasah Aliyah itu. Dari Madrasah. Madrasah Aliyah. Jadi memang Bu Min ini apalagi prestasi terakhir ini adalah jenengan ini wanita kali pertama yang menjabat ya di pemerintahan Gresik. Jadi yang pertama. Ya, ngaten. insya Allah begitu. Ya.
luar biasa kami ucapkan selamat atas terpilihnya Bu Min. Terima kasih, mohon doa mudah-mudahan sehat, Amin. kuat, amanah dan Amin, barokah amin, untuk amin. rakyat Kabupaten Gresik. Iya, tentunya seperti itu. Amin, amin. Oh, Min. Bu Min ini kan alhamdulillah nggih mempunyai karir yang sangat luar biasa, yang sangat cemerlang, bisa dikatakan sangat sukses nggih. Nah, pastinya kan Bu Min melewati perjalanan yang panjang untuk melewati sehingga gitu. Nah, kita sih yang Bu Min lewati untuk bisa menjadi seperti sekarang niki? Apa ya? Kalau saya itu dulu waktu saya itu suka membaca, Suka membaca. Ya. termasuk membaca cerpen. Wah, luar biasa ini. Nah, jadi saya tuh waktu masih remaja, ya, waktu di sekolah di SMP, tingkat SMP SMA itu saya suka membaca. Di situ itu yang paling saya sukai adalah ketika ada anak berprestasi bisa ikut pertukaran pelajar. Iya. Nah, saya kepingin sekali menjadi salah satu yang bisa ikut pelajar, tapi kan saya itu sekolahnya di pondok pesantren. Nggih. Biasanya pondok pesantren kan jauh dari seperti itu, tidak mungkin bisa kalau tidak sekolah di negeri. Nah, saya kan tidak pernah sekolah di negeri, sekolahnya di pondok pesantren. Akhirnya ya hanya mimpi saja. Tapi ketika saya menjadi guru, itu ternyata saya punya kesempatan untuk bisa ke luar negeri dan saya bisa mengirim anak-anak kami untuk bisa sekolah di Alhamdulillah luar ya Bu negeri Min dan ya. juga bekerja di luar negeri. Jadi cita-citanya diwujudkan melalui siswa-siswinya ya Bu Min ya. Iya. Seperti itu. Ya Allah, keren sekali Iya. ya. Baik Bu Min, perihal nih jenengan sebagai seorang guru nih. Iya. Dan dihadapkan seperti sekarang ini adalah namanya pandemi. Ngoten nggih Bu Iya. Min. Nah, bagaimana tanggapan Bu Min sebagai seorang guru menghadapi era pandemi seperti ini? Pandemi ini memang harus kita hadapi bersama karena memang ini dari Allah dan kita tidak bisa menolaknya. Barangkali juga dengan pandemi ini saya yakin ada berkahnya atau ada sisi lain yang kita tidak tahu apa itu dari Allah itu seperti apa, kita tidak tahu. Baik. Mungkin ini memang cobaan tapi bisa dijadikan sebagai apa ya, koreksi kepada diri kita masing-masing. Jadi dalam pendidikan ini, dalam masa pandemi tentu saja kita merasa kesulitan karena tidak bisa langsung ketemu dengan anak didik kita. Jadi kita untungnya sekarang karena kita sudah mendapatkan teknologi 4.0, jadi kita akhirnya bisa tetap berinteraksi dengan para anak didik kita walaupun seperti melalui sekarang ini Zoom atau melalui WA yang paling sederhana atau melalui hal-hal yang lain. Akan tetapi ini harus kita hadapi bersama. Barangkali ini hikmah dari Allah bahwa karena kita menemukan teknologi seperti ini, maka oleh Allah diberikan seperti ini. Dan mungkin saya juga tidak tahu hikmahnya seperti apa. Dulu saya kalau ke Gresik sebelum pandemi itu kalau waktu saya masih kecil itu hanya kalau naik sepeda motor hanya 30 sampai 40 menit. Dan naik mobil pun seperti itu. Tapi akhir-akhir sebelum pandemi ini saya ke Gresik itu harus 1,5 jam. Tapi sekarang setelah pandemi kembali lagi seperti itu. Jadi 30 menit, 40 menit ini tadi saya sudah sampai di sini. Barangkali itu termasuk hikmah. Jadi mengurangi mobilisasi orang-orang yang ada di dunia ini sehingga tidak seperti dulu lagi kemacetan luar biasa dan lain sebagainya. Kita tidak tahu hikmahnya seperti apa. Allah yakin saya yakin ada hikmahnya tersendiri di balik pandemi ini ya Bu Min tentunya ya. Jadi pasti selalu ada hikmahnya gitu Bu Min.
Oh nggih mungkin pandemi COVID-19 ini kan bisa kita ibaratkan sebagai perang dunia nggih. Iya. Karena virus ini menyerang siapapun. Iya. Tidak hanya di negara Indonesia saja, tidak hanya di Cina saja, Iya. tapi di seluruh dunia, dari Betul, negara yang betul. paling barat sampai yang paling timur, Iya. dari yang paling utara sampai yang paling selatan. Dan virus ini juga kan tidak mengenal ras, suku, Iya. budaya, agama, walaupun warna kulit juga ya. Nah, di sini bagaimana sih Bu Min cara kita untuk bisa mempersiapkan diri agar kita mendapatkan kemenangan dalam berperang melawan pandemi COVID-19 ini, Bu Min? Kalau yang seperti disampaikan oleh dokter-dokter yang dalam kesehatan, yang mengerti tentang kesehatan, insya Allah apa yang sudah kita lakukan ini sebagai bentuk perawan kita kepada penyakit yaitu menggunakan protokol COVID yang sekarang kita laksanakan. Mungkin dulu itu hikmahnya ya, salah satu hikmahnya nggih. Jadi ini mungkin termasuk kemenangan kita sebagai orang Muslim, nggih. Itu dulu itu kan orang laki-laki perempuan itu berdekatan tanpa sekat. Nah, sekarang ini karena ada COVID ini maka orang-orang harus saling menjaga jarak. Nah, itu mungkin hikmahnya. Ya hikmah ya waktu itu ya mungkin ya. Saya anggap itu hikmahnya. Lagi kita lihat di sisi hikmahnya aja ya mungkin ya. Saya ambil hikmahnya saja. Jadi dulu itu ketika kita ke tempat rekreasi seperti Bali, ke Lombok itu saya tuh sampai merem. Pemandangannya ya. Pemandangannya. Melihat hubungan antara orang yang bukan muhrim dan itu saling saling seperti itu. Nah, itu kan mungkin ini termasuk, anggaplah ini kemenangan kita tapi tanpa kita sadari. Baik. Asalkan kita itu mengikuti protokol kesehatan, insya Allah akan diberikan Allah keselamatan dan juga kita akan memenangkan ini, walaupun semua mungkin merasakan kesulitan. Ini bentuk perawan kita, nanti pada akhirnya terbiasa dan juga akhirnya kita bisa melawan COVID ini secara perlahan-lahan. Ini kan masih 1 tahun dan mudah-mudahan dalam tahun ini karena vaksinnya sudah mulai dipersiapkan itu, jadi kita nanti bisa pelan-pelan, nanti semuanya akan happy ending. Amin, amin. Yang kami harapkan seperti itu nggih Bu Min ya. Sekali lagi sebagai guru nih Bu Min, lagi-lagi di era pandemi dihadapkan tantangan terbesar seorang guru menghadapi pandemi ini bagaimana nih Bu Min menurut jenengan? Kalau saya itu karena kita tidak bisa ketemu langsung dengan anak didik kita, itu mungkin kalau saya itu sisi pendidikannya. Kita kalau dalam pendidikan itu kan tidak hanya mengajar. Kalau mengajar itu kan kita cukup memberikan ilmu kepada anak didik kita, itu bisa lewat tadi itu. Tapi kalau mendidik itu kan kita harus bisa memberikan contoh secara langsung, kemudian memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita yang kita didik. Nah, itu kan kurang sekarang ini. Nah, itu yang menjadikan saya merasa itu sebagai tantangan bagi kita, bagaimana memasukkan pendidikan yang benar pada masa pandemi seperti ini. Nah, itu kan kita lewatkan dari orang tua kita. Nah, itu hikmah lagi. Biasanya orang tua itu kan tidak pernah peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Jarang. Ada banyak ya juga orang tua yang peduli. Tapi kan pada saat pandemi itu akhirnya orang-orang tua itu harus lebih banyak di rumah harus memberikan pembelajaran, mendampingi anak-anak di rumah untuk ikut belajar bersama. Dulu kan pokoknya dititipkan di Kimi sehari sudah nggak tahu, pokoknya nanti tinggal jemput saja kan begitu. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang karena di rumah, harus di rumah, maka para wali murid sekalian harus mendampingi putra-putrinya. Baik, seperti itu. Jadi banyak sekali hikmahnya nggih Bu Min nggih. Jadi anggap hikmah saja. Yang pertama tadi ada jarak antara laki-laki dan perempuan nggih. Yang kedua hikmahnya bagi orang tua bisa mempelajari anak-anaknya di rumah nggih. Lewat karena kita pembelajarannya harus lewat beliau itu pengawasannya. Nggih Bu Min, untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar nih, pastinya kita kan juga kurang maksimal ya kalau mengajar anak-anak didik kita tanpa tatap muka dengan anak-anak
tidak datang ke sekolah, kita secara total mengajar anak-anak lewat daring. Nah, di sini Bu Min peran seorang guru untuk berusaha semaksimal mungkin agar proses berjalan dengan lancar dan optimal. Saya yakin Bapak Ibu guru kita sudah diberikan banyak pelatihan-pelatihan dari dinas dan lain sebagainya, atau dari mana saja. Bapak Menteri juga sudah memberikan banyak arahan kepada Bapak Ibu guru kita. Tentu mereka karena ini awal mungkin awal-awal itu merasa kesulitan, tapi pada akhirnya nanti insya Allah sudah tambah semakin mudah. Mungkin awal itu kesulitan Bapak Ibu guru kita, tapi arahan dari dinas pendidikan, arahan dari orang-orang ahli mungkin terus menerus. Jadi kita akan terus menerus mencari cara bagaimana bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik kita semua. Jadi kita tidak tahu, saya tidak akan ngomong begini caranya, karena masing-masing guru punya cara yang berbeda dan pendekatan kepada anak didik kita juga berbeda-beda. Mungkin ini karena nanti secara individual, jadi langsung kepada background dari masing-masing anak dan lain sebagainya kita tidak tahu. Seperti apa guru-guru akan yang terbaik itu, mereka saya yakin tahu sendiri karena punya ilmunya sendiri-sendiri. Baik, seperti itu ya Bu Min. Baik, intinya adalah mengenal siswa. Berbicara mengenal siswa ini Bu Min, ini kan belajarnya daring Bu Min, kan? Terutama bagi yang kelas 1 SD atau TK, yang baru masuk TK, belum yang baru gurunya masuk sama SD. sekali. Betul sekali. Bahkan saya sendiri juga pengajar di kelas 7 nih Bu Min. Aduh, yang mana siswa saya? Tapi menurut Bu Min sendiri bagaimana nih peran guru untuk lebih mengenal siswa melalui pembelajaran daring? Ya seperti itu tadi, saya kan tidak bisa kita tidak bisa menentukan karena memang kita belum mengenal siswanya masing-masing, maka kita baru bisa mengenal mereka kan lewat daring saja ya. Itu kita maksimalkan betul, kita sapa setiap hari. Kalau di SD itu kan ada guru kelas ya. Nah, guru kelas itu kita sapa anak-anak setiap hari, kan tidak harus waktunya pembelajaran. Di saat lain itu kita sapa, kita nyapanya ya lewat video call atau bagaimana, itu kan akhirnya memanfaatkan teknologi yang ada ya Bu Min ya. Seperti itu. Dengan cara menyapa anak-anak daring. Ya. Bagaimana Bu Min kalau dengan anak-anak yang sekiranya masih belum bisa beradaptasi dengan kondisi seperti ini? Walaupun kita sampai saat ini sudah lebih dari 1 semester, 1 tahun ini. 1 tahun, hampir 1 tahun. 1 bulan. Saya ingin saat itu tanggal 16 Maret. Nah, ini sudah Februari. Persiapan UN saat itu ya. Nah, satu ini terkadang ada anak-anak dari seluruh dunia pun, dari sekolah seluruh dunia pun ada anak-anak yang sekiranya masih belum bisa beradaptasi nih Bu Min dalam kondisi seperti ini. Dalam arti masih ada anak-anak yang belum mengikuti proses belajar mengajar lewat Zoom, dan juga ada anak yang belum mengumpulkan tugas dengan tepat waktu, kadang 1 minggu atau bahkan 1 bulan tidak mengumpulkan sama sekali. Nah, gimana tanggapan Bu Min mengenai hal tersebut? Kalau menghadapi seperti itu tidak hanya dari daring. Jadi persoalan mengajar atau mendidik siswa kita itu, saya yakin ibu-ibu ini kan ibu guru ya. Itu ketika tatap muka pun itu punya problem seperti itu. Ada anak yang bolosan, ada anak yang hanya sekolah itu jajan saja, ada yang males mengumpulkan tugas, nulis saja males. Jadi akhirnya sama, sebetulnya itu sama, cuma sekarang perbedaannya itu kita daring dan kita harus minta bantuan kepada orang tua mengawasi mereka secara langsung. Maka orang tuanya lah yang harus harus diminta untuk aktif. Jadi aktif untuk meminta putra putrinya, kan pendampingan orang tua kan tidak kepingin anaknya juga tidak menjadi anak yang berhasil. Maka kita minta orang tuanya untuk ikut aktif dalam pembelajaran yang ada, mengikuti di sekolahnya masing-masing.
Dan sekolah itu proses, saya yakin itu proses. Tidak semua anak itu terus dikasih materi harus langsung bisa, tidak. Jadi anak itu ada yang sekali diberi itu bisa, ada yang masih harus 3 kali, 4 kali baru mampu. Karena memang kemampuan itu diberi oleh Allah. Jadi kita tidak bisa memaksa mereka. Tapi kadang-kadang ketika sudah lulus, ketika sudah menjadi orang, maksudnya orang itu sudah harus bekerja, kadang-kadang anak-anak yang cerdas dalam hal pembelajaran, dalam hal di kelas itu ketemu dengan pekerjaan dan lain sebagainya akan berbeda. Maka kita tidak bisa menjustifikasi bahwa oh anak ini bodoh, anak ini tidak mau bekerja, tapi karena memang kemampuannya seperti itu, mungkin punya kemampuan yang lain yang kita tidak tahu. Gitu. Jadi kita berikan mereka itu masukan-masukan yang baik, insya Allah nanti pada saatnya nanti itu mereka akan terserap di otaknya tanpa kita sadari. Begitu kalau saya seperti itu, dan itu sudah saya buktikan. Bumin itu sudah menjadi guru sejak tahun 90 dan sekarang berarti berapa itu, 40 tahun ya? 40 tahun. 40 tahun. Awet muda ya Bumin ya. Dari usia 40 tahun ya. 40 tahun. 40 tahun. Jadi intinya tetap beradaptasi ini, baik daring ataupun luring ini pasti tetap ada permasalahan ya Bumin. Pasti ya? banyak permasalahannya. Hanya itu. kita bagaimana menyikapinya supaya nantinya anak-anak kita ini insya Allah menjadi anak-anak yang berhasil, ilmunya manfaat, dan menjadi anak yang terbaik. Amin amin, itu harapannya ya. Iya. Baik, pemirsa, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang selanjutnya nih, kami hadirkan penampilan siswa-siswi Uni Gersik dalam simfoni. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Nasiwaya wala ghirakum siwakum, lawaman fil mahabbah alayya lakum. Antum raddi wa antum pasti, laisa ahadun mahabbah siwakum indi. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum, kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Dan pembelajaran. Maka dari itu, siswa berkesempatan untuk belajar dan berlatih mengembangkan bakat dan keterampilan. SMP IMI Gersik Full Day School, lembaga sekolah menengah pertama yang menerapkan kurikulum nasional dengan kurikulum sekolah yang 40% berdasar pada keagamaan. Dalam menciptakan suasana keagamaan, kegiatan dalam sekolah selalu dilandasi dengan nilai-nilai agamis. SMP IMI juga menerapkan Taman Pendidikan Al-Quran dengan tujuan hafalan juz ke-30 dan surat-surat pilihan. Bina Prestasi merupakan salah satu program yang dibentuk untuk meningkatkan prestasi siswa di bidang akademik. Berbagai kegiatan ekstrakurikuler dibentuk untuk melatih bakat dan keterampilan siswa serta melahirkan siswa-siswa berprestasi di bidang non-akademik. Jangan tunda waktu untuk anak Anda mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
YIMI Gersik, oke agamanya, top pendidikannya. Baik pemirsa, YIMI Gersik yang terdiri atas KWTK, SD, dan SMP YIMI membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2001-2002. Baik kepada seluruh Bapak Ibu, di bulan Februari ini ada diskon khusus yang berakhir di akhir bulan, yakni tanggal 28 Februari 2021. Bagi pendaftar yang di bulan ini akan mendapatkan diskon 500.000, ada diskon gratis formulir pendaftaran dan dapatkan juga diskon-diskon lainnya. Yakinkan dan pastikan putra-putri ibu bapak bergabung di Yayasan Islam Malik Ibrahim. Sebagai anak adalah aset dunia akhirat untuk orang tua. Tentukan pilihannya di Yayasan Islam Malik Ibrahim. YIMI Gersik, oke agamanya, top pendidikannya. Ya, kami kembali ke Bumin, maaf Bumin. Ya, berbicara nih, kami kembali kepada siswa tadi dengan adaptasi. Nah, kami menemukan banyak perubahan siswa di awal pandemi, bahkan yang sekarang hampir 1 tahun ya Bu Min ya. Awalnya semangat mengumpulkan tugas, semakin lama makin kendor. Nah, bagaimana nih untuk mengantisipasi siswa-siswi kita yang agak harus perlu diubrak-ubrak lagi lah bahasanya seperti itu. Bagaimana nih Bu Min selaku guru? Itu memang tantangan kita sebagai pendidik, bahwa pendidik itu akan selalu memiliki tantangan untuk memberikan yang terbaik untuk siswa atau untuk anak didik kita. Maka kita harus selalu bisa memotivasi anak didik kita supaya mereka masih punya semangat untuk belajar dan terus belajar. Karena memang kondisi seperti ini itu harus ekstra keras untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Oleh karena itu ibu bapak guru jangan bosan-bosan untuk memberikan motivasi. Tidak hanya anak didiknya yang bosan, gurunya juga. Iya, tapi kita dihadapkan seperti ini, tidak boleh seperti itu, karena ini suatu fase yang harus kita lewati bersama. Dan insya Allah nanti ketika pandemi ini berakhir, kita akan bisa seperti normal kembali seperti semula. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Ya. Sebagai seorang guru yang sedang mengajar di era pandemi COVID-19 ini kan pastinya muncullah perasaan ketakutan atau kekhawatiran nih. Dalam arti apakah hasil belajar sebelum ini dari sendiri atau dibantu oleh orang tua tapi kalau menurut saya kalau dibantu sama orang tua saya salut, kita salut karena orang mengajar anak menjadi guru ya sendiri dikatakan total itu suatu permasalahan ya. Nah, bagaimana Bang Bumin? Kita positive thinking saja. Kita tidak boleh punya suudzon yang terlalu besar kepada ortu-ortu, Kenapa demikian? Saya yakin orang tua itu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi kalau saya lihat di sekeliling saya itu ada orang tua yang kurang mampu untuk memberikan pembelajaran kepada anaknya, maka minta bantuan anak saya. Makanya saya tahu, minta bantuan anak saya untuk memberikan pembelajaran pada putranya, putra-putrinya. Jadi saya tahu, berarti orang tua ini merasa dirinya kurang mampu, akhirnya diminta bantuan. Dan anak saya juga tidak begitu saja mengerjakannya kok, dengan sabar itu untuk memberikan pembelajaran kepada anak tersebut. Jadi kita tidak boleh suudzon kepada orang tua, karena niatan orang tua itu tidak ada yang jelek untuk anaknya. Baik seperti itu ya Bu Min.
Jadi tujuannya mesti positif gitu ya. Harus positif. dulu. Masa kita itu mencurigai orang tua nanti tidak selesai. Jadi kedatangannya. Nggih Bu Min, nggih. Nggih. Baik, terkait dengan pembelajaran di pandemi yang namanya kita dihadapkan dengan digital ya Bu Min ya. Nah, baik guru, siswa dan orang tua dihadapkan tiba-tiba aja pembelajaran tatap muka menjadi daring. Wah, saya harus belajar banyak ini. Yang saya awalnya gaptek yang harus tidak gaptek lagi. Nah, bagaimana tanggapan Bu Min sendiri menghadapi digital khususnya bagi guru dan juga orang tua seperti itu? Nah, makanya karena memang sekarang ini makanya itu kembali kepada hikmahnya tadi. Gitu. Asalnya kan ada guru-guru yang pokoknya saya jadi guru yang lama saja, saya seperti ini. Tapi karena sekarang tertantang untuk harus seperti ini, maka akhirnya harus belajar. Dan itu kan sudah menjadi ketentuan dari Nabi Muhammad bahwa kalau kita itu harus senantiasa belajar dan belajar terus. Baik. Jadi kita itu mencari ilmu itu tidak selesai sudah ya sudah, tapi minal mahdi lalahdi sampai kita nanti meninggal dunia. Kali yang lahir Gitu loh. seperti itu ya. Jadi kita harus membuka diri dengan teknologi, jangan terus ada teknologi wis itu membuat kita rusak dan lain sebagainya kan. bingung gitu gini lagi gitu. Tidak semua teknologi kan merusak kita, tapi karena memang itu dua mata pedang yang memang harus kita hadapi. Harus kita hadapi. Nggih. Nah, Jadi untuk mencari ilmu itu sampai umur kapanpun gitu Bu Min. Iya. Terkait dengan digital teknologi yang tadi telah disampaikan oleh Bu Tuti tadi, bagaimana Bu Min kalau misalkan dalam satu keluarga nih sepasang orang tua memiliki banyak anak lebih dari satu, Alhamdulillah. misalkan 2, 3 atau bahkan 5, dan kebetulan anak-anak mereka semuanya ini yang masih duduk di bangku sekolah ini. Nah, dan mereka mungkin berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja sehingga hanya mempunyai satu HP nih. Nah, masalahnya di sini misalkan kalau antara anak yang satu dengan anak yang lain, jam waktunya untuk kegiatan belajar mengajar itu sama ya, kira-kira sama-sama jam 9. Pastinya kan di sini ada salah satu anak yang harus berkorban untuk tidak mengikuti daring tersebut. Nah, kalau misalkan seperti ini bagaimana tanggapan Bu Min? Saya pernah evaluasi kepada guru-guru, gimana anak-anak setelah daring, bahwa ada 3 macam anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu ada 3 macam. Yang pertama adalah anak yang kuotanya tidak ada, yang kedua tidak punya HP, yang ketiga memang males. Permasalahan. Jadi nah itu terus permasalahan ini bagaimana cara memberikan solusinya. Untuk yang anak males itu ya begitu saja Bu. Itu sejak kita tatap muka ya sama seperti itu. Tapi yang tidak punya kuota itu maka kan sekarang pemerintah juga sekolah ketika pemerintah memberikan BOS juga memang digunakan untuk kuotanya anak-anak. Jadi kita berikan kembali lagi ke anak-anak untuk bisa ikut pembelajaran. Nah, ini permasalahan yang kedua ini yang tidak punya HP ini yang jadi yang harus kita carikan solusi. Kalau satu keluarga masih punya satu itu masih bisa. Kan kita tidak meminta anak-anak untuk hari itu harus selesai, dan saya yakin guru-guru itu bisa memaklumi karena memang seperti itu. Jadi nanti anak-anak bergiliran saja setelah kakaknya atau bagaimana. Yang tidak punya itu bagaimana. Nah, akhirnya kemarin dicarikan guru-guru solusi yang terdekat dengan anak tersebut, tetangganya yang punya HP. Sampai seperti itu. Jadi kita harus kunjungan bagaimana ini supaya anak ini bisa tetap ikut sekolah walaupun tidak punya HP. Akhirnya mereka dicarikan solusi, tetangganya kita minta untuk meminjamkan HP-nya. Kalau masih punya HP itu masih
bisa gantian walaupun anaknya 8 ya. Ya, begitu. Kalau Amin, mudah-mudahan anaknya banyak semua. amin 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 begitu ya. Jadi tetap ada solusi lah Bu Min ya, kalau memang ada keniatan pasti ada Nggih, jalan. harus ada solusinya nggih. Oke. Nah, baik, terkait dengan kuota nih Bu Min ya, permasalahan dan kemarin ada solusi ya. Alhamdulillah dapat bantuan baik siswa dan guru yang sudah terdaftar. Nah, sebagai Bu Min sebagai garda terdepan di pemerintahan Gresik nih, apakah akan insya Allah ya, barangkali ada terobosan baru mengenai pendidikan di Gresik khususnya, terutama di kuotanya ini bagaimana nih Bu Min? Masih banyak yang loh saya belum dapat kuota gini-gini gitu. Bagaimana nih? Kalau saya tahu yang kemarin ya, itu karena waktu itu saya sekarang sudah tidak sebagai kepala sekolah, sebagai kepala sekolah bahwa 80% untuk BOS itu dikembalikan ke siswa dalam bentuk kuota. Saya tidak tahu yang di Kabupaten Gresik ini aturannya seperti apa yang dari Posda ini. Nanti saya akan mempelajari dulu, kemudian nanti saya rundingkan dengan ahli-ahli pendidikan yang ada di Kabupaten Gresik, bagaimana yang terbaik untuk Kabupaten Gresik. Amin. Jadi saya belum bisa menjawab seperti apa. Pokoknya saya ingin pendidikan yang terbaik untuk Kabupaten Gresik, baik untuk anak didiknya dan juga kesejahteraan guru-guru yang ada di Kabupaten Gresik. Amin amin. Benar-benar kami tunggu nih terobosan dari Bu Min. Ngoten. Oh gitu Bu Min. Pandemi COVID-19 ini kan kita semua juga belum tahu nggih sampai kapan pandemi ini akan berakhir, apakah setengah tahun lagi atau 1 tahun lagi. Kita hanya bisa berdoa semoga segera berakhir nggih. Nah, nanti kalau misalkan sudah berakhir, untuk metode pembelajaran pasti akan berubah total nggih. Yang tadinya daring secara total nanti akan kembali seperti semula, yaitu anak-anak datang ke sekolah, kita bisa bertatap muka dengan anak-anak. Nah, kira-kira selain metode pembelajaran nih, apakah sekiranya ada perubahan-perubahan lagi yang terjadi ketika pandemi ini akan berakhir, Bu Min? Saya tidak baik mengira-ngira. Saya yakin kita hadapi mengalir seperti air saja. Jadi apa yang bisa kita lakukan yang terbaik kita lakukan. Karena kita tidak tahu apa yang saat itu terbaik untuk anak. Maka sekarang yang terbaik untuk anak kita lakukan. Jadi gak usah mikir persoalan, tapi apa yang terbaik saja yang kita lakukan. Gak usah dipikir, dilakukan saja. Ya, jadi segala sesuatu itu tidak usah dipikir. Pokoknya kita lakukan saja yang terbaik, supaya tidak stres. Apalagi sudah depan seperti ini ya Bu Min ya. Tidak usah dipikir panjang, dilakukan saja begitu. Baik Bu Min, di sini kami buka interaktif dari peserta audiens yang sudah bergabung bersama kami. Intinya kita harus siap tadi ya Bu Min ya. Siap. Dengan keadaan apapun, dengan ini lakukan aja. Kalau dipikirin kan makin stres. Iya, lakukan yang terbaik. Berpositif thinking juga. Baik, sudah ada yang bergabung? Ya, halo. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum terdengar suaranya? Ya. Belum. Halo, masih belum terdengar suaranya Ibu, mohon maaf. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Banyak yang penasaran dengan Bu Min bertanya-tanya nih, ingin ilmunya jadi jenengan kok bisa luar biasa gitu loh. Wanita pertama yang menduduki Bu Min pemerintahan. juga tidak pernah mimpi menjadi wakil bupati. Tidak pernah bermimpi. Tidak pernah bermimpi. Jadi kemarin ketika ada running pilkada itu, saya juga tidak punya keinginan untuk maju sebagai calon bupati atau wakil bupati. Nah, waktu itu
Gus Yani, termasuk karena saya itu di pondok pesantren. Nggih. Nah, Gus Yani itu datang ke pondok kami. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Baik Ibu, assalamualaikum. Dengan dengan Ibu. Waalaikumsalam. Nggih, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Linda. Nggih, wali siswa atau guru ya Ibu Linda? Alhamdulillah saya di sini Oh, ya. wali siswa dari anak saya yang ada di SMP ini dan kebetulan juga background saya juga guru. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah. Nggih, monggo langsung saja. Iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang pertama di narasumber yang kami hormati Ibu Haja Aminatun juga. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bergabung dengan Kopsul dari Yayasan Universitas. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bertanya kepada Ibu, kebetulan sama juga dari dulu permasalahannya juga hampir sama seperti yang sudah dikatakan, bahwa pada masa pandemi ini memang bagaimanapun dunia pendidikan jelas adalah imbasnya, yaitu model pembelajaran kita yang daring. Meskipun ada sisi plus dan min dari daring, di sini memang sudah kita ketahui semua plusnya apa dan siapa. Cuma di sini yang ingin saya tanyakan, karena pendidikan ini kita nantinya akan menyiapkan generasi muda yang insya Allah adalah penerus dari bangsa ini, maka bagaimanapun kita harus menyiapkan metode pendidikan yang pas agar generasi muda ini bisa menerima angkat estafet kepemimpinan di negeri ini. Ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan memang untuk model daring ini dari segi materi memang untuk itu kita pakai IT dan belajar lain macam-macam karena ada yang rajin, ada yang tidak mengumpulkan. Kemudian yang di sini yang saya ingin tanyakan ya tentang yang pendidikan di sini yang berfungsi sebagai mendidik. Jadi di sini saya ada sedikit kendala ya saya kira-kira seperti yang kita tahu bahwa karakter di dunia pendidikan kita sekarang kan memang ditamakan ya. Kira-kira apa dari ini bagaimana caranya kami sebagai guru ini bisa mengetahui karakter anak secara meskipun tidak bisa secara utuh. Memang selama ini kita kesulitan karena metode daring, bagaimana kira-kira mungkin ada tips dari bimbing seperti itu. Lalu yang terakhir itu saja ini kira-kira ada bocoran nggak dulu ya kapan kita ini bisa masuk karena bagaimanapun antara murid dan guru ada perlindungan yang bisa mendalam sampai ada sistem saat saya itu pernah share pengumuman dari sekolahan ke anak-anak yang pertama ini Bu, kami tidak butuh pengumuman itu yang kami butuh pengumuman akan direktur sekolah masuk dan jadi seperti itu menjadi perlindungan antara murid itu sudah mendalam saya kira ada bocoran nggak sih kapan tatap muka ini bisa berlangsung ya saya kira itu yang ingin saya kan kepada Ibu barangkali ada sehingga menambah wawasan yang lebihnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Langsung atau ada yang tanya Oh, lagi? pertanyaan selanjutnya. Ya, baik, satu pertanyaan lagi. Oh iya, baik, ada penanya lagi? Halo? Baik, satu pertanyaan lagi dari yang sudah bergabung. Iya, kami persilakan bagi para pemirsa, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, untuk bisa bertanya secara langsung dengan Bu Min. Kami persilakan pemirsa. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Amin amin. Iya, kesenjangan sosial antara itu sangat rendah ya, apalagi kelompok teman bunda ya. Kalau di PKN aja alhamdulillah ada sertifikasi vaksin, tapi yang di kelompok bunda masih sangat-sangat rendah. Kedepannya semoga ini membawa amanah karena apa? Kita Amin, Amin amin. dari guru. Amin amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dua dulu biar dijawab dulu, nggih. Ngapunten. Jadi yang pertama intinya adalah menumbuhkan karakter siswa di era pandemi ini. Dan kedua, kapan nih kita tatap muka Bu Min? Intinya seperti itu. Monggo Saya tanggapan jawab yang Bu Min. terakhir dulu. Ya. Oh, nggih. Kapan kita akan tatap muka? Saya yakin semua sudah merindukan itu, tidak hanya wali murid tapi juga guru-guru, dan ini seluruh dunia juga seperti itu. Jadi kita semua menginginkan untuk segera bisa ketemu dengan anak didik secara langsung, dan guru-guru juga bisa berinteraksi, diskusi dengan guru-guru yang lain. Ada apa itu kalau biasanya MGMP, ketemuan dulu ya, MGMP gitu ya. Iya, jadi itu kan untuk sharing masalah ilmu dan lain sebagainya, itu memang sudah kita rindukan semua, tapi memang aturannya seperti ini, jadi kita harus mengikuti apa yang sudah diatur oleh pemerintah karena ini untuk keselamatan kita bersama. Lah kalau tadi ada yang protes, lu di sana kok ada, nah itu kan tidak sesuai dengan aturan, kan tidak boleh ditiru lah. Yang kita usahakan yang sesuai dengan aturan. Di pondok kami, okay, itu memang pembelajaran juga masih sama, daring yang untuk sekolah formal, tapi yang ada di pondok pesantren, anak-anak ketika mau masuk pondok itu di rapid dulu, di swab dulu, jadi tidak sembrono. Ada prosedur sendiri Ada ya Bu Min prosedur ya. sendiri, dan alhamdulillah dengan prosedur seperti itu sampai sekarang alhamdulillah tidak ada kasus pandemi itu masuk ke tempat pondok pesantren. Nah, ini tempat pondok pesantren kami karena memang kita sesuaikan. Nah, itu kan juga menjadi aturannya pemerintah, kita ikuti saja. Tidak usah tergesa-gesa. Sampai kapan? Kita juga belum tahu kita sampai kapan. Katanya kita ada ilmuwan yang mengatakan bahwa kita akan pakai masker itu sampai 4 tahun katanya begitu. Dengar-dengar seperti itu ya kemarin juga. Dengar-dengar seperti itu, walaupun nanti sudah tidak ada COVID, maksudnya penularannya sudah lemah, tapi tetap kita harus selalu memakai masker seperti itu katanya. Jadi kemana-mana kita mungkin untuk kesehatan kita. Nah, yang pertama bagaimana untuk membentuk karakternya anak didik kita. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa memang daring ini tantangannya adalah dalam mendidik. Kalau mengajar itu lewat apapun kita bisa, tapi ketika memberikan pendidikan maka kita harus bertemu secara langsung karena kita memberikan contoh, memberikan sentuhan-sentuhan untuk memberikan akhlakul karimah itu biasanya bisanya kalau kita bertemu langsung. Nah, ini kalau saya dimintai untuk tips, ya saya serahkan ke Bapak Ibu guru, memberikan motivasi kepada orang tua untuk tetap semangat supaya putra-putrinya itu bisa menjadi anak-anak dengan karakter yang terbaik. Karena memang kita tidak bisa, guru ini tidak bisa langsung ketemu, dan orang tua sebagai garda terdepan untuk memberikan contoh yang terbaik untuk siswa. Jadi ini ortunya yang harus kita berikan motivasi. Kadang-kadang memang seperti itu tadi, kita tidak boleh suudzon kepada orang tuanya. Jadi kita harus positive thinking terus kepada orang tua supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya, amin amin, harapannya seperti itu. Baik, masih ada satu termin lagi, dua penanya berikutnya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Itu masih masih connect ya. Belum ada iya. Masih merah itu ya. Jadi intinya seperti itu ya Bu Min ya, orang tua yang di sini ya, pembelajaran pandemi ini orang tua yang lebih didominasikan memang ya.
lebih banyak Makanya. waktu dengan orang tua ya. Karena anak-anak kan memang lebih banyak waktu dengan orang tua. Seperti itu, J. Oke. Jadi juga orang tua juga harus selalu memberikan semangat kepada Oke. anak-anaknya gitu di rumah. Jadi insya Allah barangkali di sini ada orang tua yang ikut bergabung di acara ini. Oh iya. Maka nanti bisa memberikan motivasi langsung ke Putra-putrinya ya. anak-anaknya. J. Oke. Baik, sudah bisa bergabung dengan kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ya ini di sini? Bapak Ibu Nurul dari Muhammad Prayoga 331. J, kepada jenengan monggo langsung yang ditanyakan atau yang ditanggapkan kepada ya. Monggo. Ucapkan selamat kepada Bian dan Bumi yang terpilih menjadi bupati wakil bupati. Nggih. Turun. Ke depan lebih amanah. Amin, amin. Amin amin amin. Amin, Amin amin amin. Kemudian ini mengenai metode pembelajaran daring guru SD ini dan kami ini sudah melaksanakan pembelajaran sudah cukup baik sekali. Amin. Cuma kedekatan fisik antara kelas dengan guru ini murid dengan anak masih kurang, sehingga kata mereka yang sangat kurang sehingga ke depan apakah dari Pemkab Gresik itu ada vaksinasi untuk guru setelah tenaga kesehatan Kabupaten Gresik, karena kasus ini kedekatan wali dengan murid itu lebih dekat lagi sekolahnya. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih Bapak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab. Satu yang terakhir sekalian. Satu terakhir lagi. Ya. Satu penanya terakhir. Baik yang sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik dengan Bapak. Dengan Pak Husnul Hulu. J. Anda hormati Bu Aminah Natika, tadi sudah disampaikan dengan jelas beberapa permasalahan yang dihadapi selama salah satu peran guru adalah memang tujuannya adalah melaksanakan pelajaran dengan menanamkan nilai dan karakter di masa pandemi, yaitu disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Yang menjadi masalah tadi sudah disampaikan, yang jadi pertanyaan adalah salah satu syarat untuk kenaikan kelas ataupun kelulusan adalah aspek penilaian sikap, di mana penilaian sikap itu adalah didapat dari didikan karakter tersebut. Nah, bagaimana cara kita akan nilai aspek tersebut? Karena permasalahannya banyak sekali. Jadi sekali lagi, untuk mendapatkan aspek itu yang kami kesulitan, aspek untuk sebagai syarat untuk kenaikan kelas ataupun sebagai syarat untuk kelulusan siswa-siswi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bapak Husnul Huluk. Nah baik, yang pertama tadi adalah tentang vaksinasi untuk pengajar ya Bu Min ya. Dan yang selanjutnya adalah bahwa nilai karakter ini sebagai tolak ukur kelulusan. Nah bagaimana tanggapan Bu Min? Nggih. Untuk vaksinasi, Gus Yani dan Bu Min sudah menyampaikan sebelumnya, walaupun seandainya nanti tidak diberikan oleh pemerintah pusat ke kabupaten seluruh rakyat Kabupaten Gresik, maka Gresik siap untuk memberikan gratis vaksinasi untuk seluruh rakyat yang ada di Kabupaten Gresik. Alhamdulillah luar biasa sekali. Hanya nanti kita menunggu gilirannya. Karena memang vaksinasi ini kan bergiliran. Jadi saya pun belum. Kemarin kan masih tenaga kesehatan dan juga beberapa yang dari pemerintahan itu kan ada beberapa yang sudah. Nah, karena ini kita nunggu giliran, insya Allah nanti di YIMI juga nanti kebagian semua, insya Allah seperti itu. Kami nantikan ya Bu Min. Dinantikan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memberikan nilai sikap. Sebetulnya tidak sulit nilai sikap itu, karena tadi pada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh
guru itu kan sudah tahu ada anak yang disiplin, sikap itu kan macam-macam, disiplin kan juga termasuk sikap dari siswa. Ada anak yang disiplin sekali untuk mengikuti pembelajaran. Jadi on time sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh guru. Nah itu mereka harus hadir pada jam sekian. Nah itu ada yang siswa itu langsung hadir saat itu bisa hadir. Nah itu kan sudah bisa menjadi sebuah penilaian. Khusus. Ada yang katanya tadi 1 minggu baru mengumpulkan tugas. Nah, itu kan sudah bisa dijadikan nilai sikapnya seperti apa, itu kan kita sudah memahami tahu. Karakter dari keaktifan siswa siswa itu sudah bisa menjadi nilai dari sebuah karakter, kan kita macam-macam ya. Jadi tidak harus selalu bertemu. Tidak, karena memang memberikan nilai karakter itu bisa saja dari apa saja. Kalau misalkan hormat kepada guru itu kan memang kita bisa langsung bisa tahu kalau kita langsung bertemu mereka. Tapi kan karena sekarang seperti ini ya kita cari nilai karakter yang berbeda. Jadi dari kedisiplinan. Ada kriteria baru ya di pandemi seperti ini. Ada kekreatifan siswa. Misalkan dalam membuat tugas itu diberi apa, itu saya kan ada sebagai anak guru yang kreatif. Setiap tugasnya dikasih foto saya. Jadi luar biasa. Seperti itu ya. Ada kedekatan langsung dengan mereka. Nah, itu kan kita tidak tahu. Saya yakin guru-guru itu lebih pintar daripada saya. Aduh. Saya kan hanya kami banyak belajar dari jenengan. Kadang saya itu karena sudah lama tidak bertatap muka langsung dengan siswa, saya itu kepala sekolah itu kan mengajarnya hanya sedikit, tidak banyak seperti bapak ibu guru. Jadi saya tahunya ya dari mengawasi mereka langsung. Jadi itu yang sebetulnya yang saya pikirkan seperti itu. Seperti itu. Ya. Berbicara tentang guru nih Bu Min, ngapunten sebelumnya dengar-dengar nih jenengan hobi selain mengajar punya hobi bersenandung. Bolehkah kami bersenandung bersama jenengan gitu? Sebetulnya Bu Min itu tidak hobi bersenandung. Kalau bersalawat itu kan ketika saya menjadi fatayat dulu itu kan kegiatannya itu dibaan, baca dibak itu kan syair-syair yang kita adopsi dari sana, dari Arab, dari dunia Arab, tidak tahu yang apa itu dari Iran, apa dari Yaman, saya tidak tahu. Pokoknya seperti itu. Nah, itu kita baca setiap kita kegiatan seperti itu. Nah, itu dengan lagu-lagu. Nah, berhubungan dengan lagu-lagu nih, Bu Min, sedikit kami ingin bersama jenengan nih melantunkan salawat bersama Bu Min ya. Spesial sekali hari ini. Dengan ini. Dengan Ustadz Zunun ya, beliau adalah pengajar seni di SMP Yimi tepatnya. Yang saya bisa saja. Ini yang umum-umum saja. Maka nadanya ini seperti apa Bu Min? Oh, saya. Iya. Apa ya? Li khamsat itu bisa. Ini kan termasuk doa-doa ketika kita pandemi. li khamsatun udfi biha halal wabail hadima al-mustafa wal murtada wa benaru wa fatima li khamsatun udfi biha halal wabail hadima al-mustafa wal murtada cukup. Luar biasa, Min. Sangat luar biasa sekali. Suaranya tidak bagus.
Kebetulan Ibu Min, saya sama Bu Tuti kita mempunyai hobi yang sama nih sama Bu Min. Boleh dong kapan-kapan kita nanti bersolawat bersama-sama ya. Boleh. Diundang di fatayatnya mungkin Bu Min ya. Saya diajari lagu-lagu yang muslim ya. Ngeten. Wah, hari ini kami sangat beruntung Bu Min bisa bersenandung bersama kami. Terima kasih banyak Bu Min. Sebelum kami tutup, kami adakah pesan dan harapan kepada seluruh guru atau pendidik di Gresik khususnya, harapan ke depan ini bagaimana nih Bu Min? Ke depannya agar terus semangat atau bagaimana? Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Islam Malik Ibrahim, Bapak Ketua Yayasan dan semua pengurus yang hadir pada pagi hari ini. Saya mengucapkan terima kasih, dan juga Bapak Ibu guru. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sudah diundang di tempat ini dan tadi dinobatkan sebagai Ibu Yimi ya Pak ya. Iya Ibu Yimi. Luar biasa Bu Min. Mudah-mudahan kehadiran saya ini ada manfaatnya, paling tidak kita sudah silaturahim bersama, menjalin persaudaraan, dan saya yakin kita senafas dalam hal mendidik anak didik kita untuk menjadi generasi muslim yang luar biasa dan juga generasi bangsa Indonesia yang bisa menjadikan negara kita ini tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan kita bersama adalah mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Gus Yani dan Bu Min nanti pendidikan di Kabupaten Gresik ini semakin maju. Amin ya. Kemudian punya prestasi-prestasi yang luar biasa, terutama di Yimi ini adalah gudangnya prestasi. Dan nantinya akan semakin termotivasi untuk memberikan prestasi untuk Kabupaten Gresik dan juga Indonesia. Dan insya Allah mudah-mudahan Gus Yani dan Bu Min bisa memberikan yang terbaik untuk pendidikan yang ada di Kabupaten Gresik, baik untuk anak didik dan juga untuk Bapak Ibu gurunya atau pendidiknya. Kita akan ada satu program kami, yaitu kami ingin memberikan beasiswa bagi siswa-siswa yang kurang mampu dan juga tahfidz yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk bisa sekolah di perguruan tinggi dimanapun yang ada di Kabupaten Gresik dan juga perguruan tinggi yang mereka kehendaki. Amin. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Min ya. Pamungkas nih Bu Min, berkenaan dengan Yayasan Islam Malik Ibrahim yang terdiri atas KB, TK, SD dan SMP Yimi. Nah, kami mohon bantuannya untuk meyakinkan para orang tua siswa yang ada di Gresik khususnya untuk bisa mengaksepkan putra-putrinya bergabung di lembaga pendidikan kami. Kepada seluruh orang tua yang ada di Kabupaten Gresik, bahwa ada satu yayasan yang terbaik di Kabupaten Gresik. Salah satu yayasan yang terbaik di Kabupaten Gresik yaitu Yayasan Islam Malik Ibrahim, yang saya yakin bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk siswa-siswi yang ada di Kabupaten Gresik dan menjadi pilihan untuk menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah dan bisa membimbing anak-anak menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Oleh karena itu orang tua, wali murid tidak ragu lagi dengan Yayasan Yimi yang ada di Kabupaten Gresik ini menjadi sebuah pilihan untuk menitipkan anak-anaknya untuk masuk di yayasan ini. Amin. Minta bantuan moto kami, Yimi Gresik, oke agamanya, top pendidikannya. Bisa bareng-bareng Bu Min? Baik pemirsa, Yimi Gresik, oke agamanya, top pendidikannya. Terima kasih banyak Bu Min. Ya Allah, alhamdulillah kami sudah dapat manfaat dan ilmu yang kami dapat dari Bu Min sendiri. Baik pemirsa yang ada di studio maupun yang di rumah, demikianlah bincang santai bersama Bu Min. Semoga memberikan manfaat dan juga banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Saya Tuti dan rekan saya
Nina Nadifah, dan juga pesan kami bagi seluruh pemirsa, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, untuk tetap selalu menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Ya, tidak hanya 5 nih Bu Min yang ada di Yimi. Jadi kita menambahi M yang sebelum 1, yakni sebelum mengenakan masker jangan lupa membaca doa gitu. Jadi kita bismillah dulu, terus mengenakan masker, dan M yang terakhir kita menyerahkan diri kepada Allah atau bertawakal. Seperti itu Bu Min. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Min. Baik pemirsa yang ada di rumah dan studio, mohon maaf atas segala kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Foto bersama. Oke. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah. Kita hidup di zaman sekarang, banyaknya orang lupa Tuhan. Facebook dan YouTube jadi tuntunan, lupa mengaji, lupa Al-Quran. Allahul kafi Rabbunal kafi qasadanal kafi wajadanal kafi likulil kafi kafanal kafi wanimal kafi alhamdulillah.